Menang, jauh. Pulang tambah. Marka iya beli kan sekudin ada mereka memilih sekudin kalau jangan orang yang wakil bupati sama dia wakil bupati Tayangan videonya tidak terlihat jelas ya, siapa-siapa saja yang ada di lokasi. Tapi kalau kita mendengar suaranya itu kan khas sekali ya, khas sekali dari seorang Wabub. Sedang viral di media sosial Rengs terkait dengan diduga Wakil Bupati Indramayu Saipudin dan supirnya itu melakukan penganiayaan terhadap anak remaja karena anak tersebut ditengarai melempar batu ya saat Wakil Bupati itu melintas. Tapi kita juga nggak tahu kebenaran dari hal tersebut karena ini belum beredar di mana-mana, tapi sudah viral di media sosial X dan videonya ada nih pada saat kejadian itu. Nah, saya ingin mendisklaimer terlebih dahulu bahwa saya ini tidak ada tendensi pada pihak manapun. Nah, bagi kalian Rengers yang punya data ataupun informasi terkait siapapun ya, termasuk pejabat, kirimkan ke saya, nanti saya akan buatkan videonya. Oke, jangan lama-lama lagi, kita saksikan dulu tayangan videonya nih. Benar. Ya betul benar kan. Sing rawat bolang. Rawat di sini. Kinang terus ngomong, menang bae sira iki. Menang jauh. Pulang tambah. Marka iya beli kan sekudin ada mereka memilih sekudin kalau jangan orang yang wakil bupati sama dia wakil bupati Melayu sira. Mau ngomong motor sira. Sira lagi masalah apa iki? Motor kita, Pak, motor kita. Yakin. Oh bolang kin sira sing beres apa? Plat nomor ini rumah, Pak. Menang. Ane kan, bubuk ane kan. Para kita mau bayar apa sih izin kita. Bang rekam simbala apa? Palingin, ambil salah tuh beli. Kang, us menang sampai anak Kang. Menang. Kita polisi gimana? Menang. Bukan izin sih menang, apalagi nak bahas batu nakal kita. Masa mau belum bupati kamu jangan terawat. Enggak apa-apa. iya Menang.
Pak, habis dulu, Pak. Bisa, dikit. Iya, bukan di Pak, habis dulu, Pak. Besar dulu, Pak. Bentar dulu. Pak. Ada kalian tuh. Bukan kapal, Pak. Bisa dibuat kapal, Pak. Kok ambil dulu sih, Pak. Bisa. Itu sih, Pak. Sila ya. Bukan kita, Pak. Semuanya sama kan. Udah dilihat, Pak. Bukan kita. Bukan kita, Pak. Kita masalah demi Allah, Pak. Dalam HP-nya. Tapi kita tulis, Pak. Ini yakin. Bukan, Pak. Oh, dari jagoan. Judul kita, Pak. Judul kita demi Allah. Demi Allah. Menang. Halo, Pak kata-kata. Saya ambil orang nih. Saya dah baru saja kita. Saya sudah. Bukan teman itu, Pak. Pengijang, terusan. Sudah HP dulu di sini, Pak. Saya tahu bapak saya tahu bapak saya. Ini si Pak. Tolong lagi, gimana? Tolong, tolong ahli, Baik, jadi di tayangan videonya tidak terlihat jelas ya siapa-siapa saja yang ada di lokasi. Tapi kalau kita mendengar suaranya itu kan khas sekali ya, khas sekali dari seorang wabuk. Kemudian di video yang sudah diedit ini dilingkari bahwa itu merupakan wakil Bupati Indramayu, dan kemudian pada tayangan video yang terakhir itu salah satu dari pria yang berselisih ya antara yang kemungkinan besar itu merupakan sopir daripada wabuk itu menyebut melempari mobil wakil bupati ya. Jadi kedua video ini tidak nampak begitu jelas karena memang kondisinya itu disebut-sebut terjadi pada hari Senin jam 2 dini hari ya. Nah, ini juga sudah ada yang menuliskan ya artikelnya di sini menyebutkan viral oknum wakil Bupati Indramayu diduga aniaya anak di bawah umur. Nah, ini saya bacakan ya. Dalam video yang diterima pada Rabu 11 Juni 2025 adanya dugaan oknum wakil Bupati Indramayu saat mengemudikan secara ugal-ugalan dan dengan kecepatan tinggi melintas di wilayah Pangindangan. Nah, diketahui peristiwa itu terjadi di area sekitar Terminal Sindang, Kabupaten Indramayu pada Senin sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, berdasarkan informasi ini seorang bernama Bolang yang berada di lokasi melempar mobil tersebut. Dugaan kuat aksi itu dilakukan karena merasa terganggu dan terancam oleh cara mengemudi mobil tersebut. Merasa kendaraannya dilempar, sopir mobil itu memutar balik arah dan mengejar Bolang. Saat kejadian, Bolang melarikan diri dengan dibonceng oleh temannya Randy menggunakan sepeda motor. Mobil yang mengejar itu lalu menabrak motor dari belakang menyebabkan keduanya terjatuh ke jalan. Bolang berhasil melarikan diri namun Randy tertangkap dan menjadi korban kekerasan fisik. Dugaan kuat menyebutkan bahwa penganiayaan dilakukan oleh sopir dan wakil Bupati Indramayu secara langsung. Aksi kekerasan itu sempat terekam dalam 2 video yang meski tidak terlalu jelas karena diambil secara sembunyi-sembunyi, namun dapat dikenali suara tubuh dan wajah pelaku yang diduga wakil bupati. Ingat ya, dikenali suara, tubuh, dan wajah pelaku yang diduga wakil Bupati Indramayu. Ini saya juga nggak tahu ya, balik dari acara mungkin dari luar kota atau gimana ya bisa sampai masih berkeliaran pada jam 2 dini hari nih. Masya Allah ya, bekerja sampai larut malam. Nah, tentunya kita tidak membenarkan perilaku yang diduga dilakukan Bolang dan Randy ya, 2
remaja yang melempar mobil dari Wabub Indramayu ini. Akan tetapi ya, tindakan yang dilakukan oleh sopir dan atau wakil Bupati Indramayu Saifuddin ini juga kan tidak dibenarkan. Misalnya saja terlihat di video yang kita saksikan, meskipun tidak terlihat jelas, itu terjadi selisih ya di situ. Kemudian juga ya minimalnya kita lihat ada dorong dan seret-seret menyeret ya tadi ya, seretan gitu loh. Dan kemudian Randy itu merintih ya pada saat aksi tersebut. Nah, ya kita tidak membenarkan kedua hal tersebut ya. Apabila ada terjadi pelanggaran hukum ketika tertangkap ya silakan diserahkan ke kepolisian setempat gitu. Namun ini ya yang terjadi seperti ini, dan ini menjadi perbincangan di media sosial X ya, karena ini melibatkan pejabat daerah ya, orang nomor 2 di Indramayu yang diduga terlibat di video yang kita saksikan bersama-sama itu. Oke, ya kita dorong untuk pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Indramayu, untuk mengusut, melakukan penyelidikan dengan tujuan membuat terang sebuah peristiwa ya yang terjadi seperti ini nih. Ya, apabila terbukti melakukan penganiayaan ya kita berharap polisi bisa profesional dalam menangani kasus tersebut gitu loh. Siapapun pelakunya ya, baik pejabat ataupun tidak pejabat, ada prinsip di dalam hukum yaitu equality before the law ya, persamaan kedudukan ya di mata hukum, tidak memandang status sosial apapun, sehingga persoalan ini bisa membuat terang dan bisa ya para pihaknya bisa mendapatkan keadilan masing-masing atas perbuatan yang dilakukannya itulah ya. Jadi mungkin itu ya. Kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.